adik-adik kita. Yuk. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Dahsyat, ajaib, yeay, luar biasa. Hari ini Minggu tanggal 18 Oktober. Nah, kita berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu. Semuanya harus tetap semangat ya. Iya, walaupun di situasi masih pandemik, adik-adik tetap semangat ya. Harus beribadah sekolah minggu di rumah masing-masing. Oke adik-adik. Nah, sebelum memulai ibadah, kita terlebih dahulu berdoa ya. Semuanya ambil sikap berdoa. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kak Nora. Ya, ayo adik-adik yang baik, adik-adik yang manis, kita duduk dengan rapi, kita mau berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan dan nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing walaupun masa pandemik. Tuhan Yesus yang baik, berkati adik-adik sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Berkati juga orang tua mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ampuni kami dalam dosa dan kesalahan kami agar kami layak dan kudus di hadapan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, sempurnakan melalui Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita kedatangan guru sekolah minggu yang baru, yaitu Kak Ola. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Febiola Sipautar. Kakak berasal dari W1. Nah, dari mana? W1. Hai Kakak Ola. Hai Kak. Selamat bergabung di Guru Sekolah Minggu. Nah, sekarang kita akan bernyanyi untuk memulai ibadah kita. Kita nyanyi lagu apa, Kak? Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Semuanya bangkit berdiri. Ayo semangat ya. Ikuti gerakan kakak dan abangnya, oke? Oke. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Bible Pro. Semua adik-adik duduk yang rapi dan siapkan Alkitabnya ya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo disiapkan Alkitabnya. Nih Alkitab Inang, udah? Oke, udah disiapkan Alkitabnya. Kita berdoa dulu ya. Oke, semua melipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat segala penyertaan Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, semua membuka Alkitabnya. Ya, firman Tuhan tertulis dalam Galatia 5 ayat 22
sampai dengan 23. Berapa tadi? Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Kita bersama-sama membacanya ya. Kita bareng-bareng ya. Udah? Oke, Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Udah dapat belum? Nih Inang udah dapat. Kita sama-sama ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian firman Tuhan. Ya, adik-adik, semua tadi udah baca firman Tuhan kan? Iya. Hari ini kita mau bercerita tentang buah-buah roh. Apa sih Inang? Buah-buah roh. Apa sih itu Inang? Buah-buah roh. Nah, Inang kasih tahu ya. Kita kan semua adalah orang yang percaya. Inang dan adik-adik juga adalah orang yang percaya. Percaya kepada siapa? Iya, percaya kepada Yesus Kristus. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita disimbolkan sebagai sebuah pohon yang harus memiliki buah yang banyak, buah yang lezat, buah yang manis, buah yang harum. Jadi kita orang percaya harus berbuah. Terus apa dong Inang buah-buah roh itu? Iya, buah-buah roh adalah sebuah perubahan karakter ya. Buah-buah roh adalah sebuah perubahan karakter dari yang tidak baik menjadi baik. Oke adik-adik. Nah, adik-adik sekolah minggu Inang mau jelaskan. Kita kan orang percaya yang disimbolkan sebagai sebuah pohon. Nah, kita harus berbuah. Nah, apa itu buah-buahnya? Kita lihat yuk. Oke, buah yang pertama adik-adik adalah buah kasih. Apa itu Inang? Buah kasih. Buah kasih adalah tindakan kita untuk mengasihi. Contohnya, jika adik-adik memiliki banyak mainan, ada yang meminta, adik-adik harus mau dong berbagi, tidak berantem. Kita harus mengasihi, mau berbagi mainannya dengan adiknya, kakaknya, dan temannya. Oke adik-adik. Nah, buah yang kedua apa Inang? Buah yang kedua ialah sukacita. Apa tadi? Sukacita. Apa dong Inang sukacita? Iya, sukacita adalah kita tidak gampang menangis, tidak cengeng. Nah, berarti tidak boleh dong Inang menangis. Oh, bukan berarti tidak boleh menangis. Tetapi contohnya nih, ketika kita ingin sekali mainan, contoh boneka atau mobil-mobilan, kita meminta kepada mama atau bapak kita, tetapi orang tua kita tidak memiliki uang untuk membelinya. Terus kita tidak boleh langsung menangis. Tidak, tindakan kita adalah berdoa, mendoakan orang tua kita supaya Tuhan memberikan berkat yang banyak kepada orang tua kita, sehingga orang tua kita boleh dan dapat membelikan mainan kepada kita. Nah, sukacita adalah tidak gampang menangis dan tidak cengeng. Nah, selanjutnya buah yang ketiga. Apa dong Inang? Buah yang ketiga adalah damai sejahtera. Apa tadi? Damai sejahtera. Apa itu Inang? Damai sejahtera. Damai sejahtera adalah tidak khawatir. Nah, ketika adik-adik
malam nih mau ke kamar mandi tidak takut lagi. Ketika adik-adik mau jalan malam hari tidak takut lagi. Sebab apa? Sebab Yesus menyertai kita. Sehingga damai sejahtera adalah tidak adanya kekhawatiran di dalam hati kita. Nah, adik-adik, buah yang keempat apa? Apa coba kuat? Kesabaran. Iya benar. Buah yang keempat adalah kesabaran. Apa nih Inang? Kesabaran. Iya, kesabaran adalah tidak mengejek temannya atau membalas ejekan dari temannya ketika temannya mengejek kita. Nih contohnya, ketika ada teman yang mengejek kita, dasar hitam, gendut, bodoh. Oh, kita tidak boleh mengejek, tidak boleh membalas mengejek. Itu yang dimaksud ya adik-adik. Selanjutnya buah yang kelima apa? Apa tadi? Kemurahan. Nah, apa dong Inang artinya kemurahan? Ayo, siapa yang tahu adik-adik? Iya, kemurahan tidak pelit adik-adik. Contohnya nih, ketika kita ke sekolah minggu, kita mau jajan nih, kita beli coklat 3 atau permen 3. Terus kita melihat teman kita, ternyata dia tidak memiliki uang untuk membeli jajan. Nah, kita harus berbagi. Sebab kita kan tadi punya ada 3 permen dan 3 coklat. Sehingga kita mau berbagi. Terus adik-adik, yang keenam apa adik-adik? Kebaikan. Iya, yang keenam, buah yang keenam adalah kebaikan. Nah, apa nih Inang kebaikan? Nah, contohnya nih adik-adik, siapa yang suka main bola? Ya, ketika kita main bola, terus ada teman kita yang jatuh, kita tidak boleh menertawakan atau mengejek dia, atau kita tertawakan, hihihihi, kasihan Delo. Tidak boleh adik-adik. Kita harus menolong teman kita tersebut. Nah, adik-adik, buah yang ketujuh apa? Ayo, kuat. Buah yang ketujuh adalah kesetiaan. Kesetiaan. Iya. Apa dong Inang kesetiaan ini? Iya, kesetiaan adalah kita kan anak-anak sekolah minggu diajarkan untuk selalu berdoa. Nah, kalau kita berdoa nggak boleh bolong-bolong. Contohnya hari ini berdoa, besok nggak berdoa, besoknya lagi berdoa, besoknya lagi nggak berdoa. Oh, nggak boleh. Kesetiaan harus setia dan selalu berdoa. Oke, buah yang ke-8 apa adik-adik? Kelemah lembutan. Iya, kelemah lembutan. Apa artinya Inang kelemah lembutan? Iya, ini buah yang paling besar. Kelemah lembutan. Contohnya, jika kita bermain di depan rumah kita tidak boleh merusak tanaman atau mencabuti tanaman orang lain. Tidak boleh adik-adik. Contohnya lagi nih, kita mencoret-coret meja. Contohnya lagi nih, kita bermain bola, kita menendang bola ke pintu atau jendela tetangga kita. Oh, tidak boleh ya adik-adik. Nah, yang terakhir apa nih adik-adik? Yang terakhir adalah penguasaan diri. Iya, yang terakhir adalah penguasaan diri. Nah, ini apa dong Inang artinya? Iya, penguasaan diri adalah bisa menahan dirinya untuk tidak melakukan kejahatan. Nah, adik-adik, kita bisa menahan diri kita untuk tidak melakukan kejahatan.
kejahatan. Contohnya, jika adik-adik mau beli permen tidak memiliki uang, bisa menahan dirinya. Jangan, oh aku kan tidak punya uang, oh aku ambil aja ya uang mamaku, uang bapakku. Oh tidak boleh, adik-adik harus bisa menahan diri. Iya, demikianlah buah-buah roh. Nah adik-adik harus mampu merubah karakternya dan sifat-sifatnya sebagai orang percaya supaya Tuhan Yesus senang kepada adik-adik. Amin. Amin adik-adik. Amin. Yuk dilipat tangannya. Kita berdoa yuk. Udah? Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus, terkhusus anak-anak sekolah minggu, supaya mereka dapat melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima dan sempurnakanlah doa kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik jangan lupa ya apa makna dari firman Tuhan hari ini. Sekarang kita akan kembali bernyanyi. Kita bernyanyi lagu apa, Kak? Nai masih nondang ngaluku. Nanti ada dua bahasa, yang pertama bahasa Batak, lalu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia artinya Yesus menginginkan daku. Ayo semangat ya, nyanyinya harus semangat. Semua bangkit berdiri dan ikuti gerakannya, dibuat oleh kakak-kakak dan abang sekolah minggunya. Oke adik-adik. Adik-adik, kita mau tutup ibadah kita. Kita berdoa ya. Kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.